سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم أما بعد. Hadirin hadirat yang berbahagia, sesepuh bini sepuh, seluruh jajaran takmir Masjid Al-Islah dan segenap para jamaah yang senantiasa mudah-mudahan diberi oleh Allah Ta'ala umur panjang serta berkah, dilimpahkan, dilancarkan segala bentuk urusan dan usaha, baik itu duniawi lebih-lebih ukhrawi, dan mudah-mudahan rangkaian amalan kita, taat kita di bulan Ramadan khususnya dan sebelumnya dan bulan yang akan datang senantiasa dikabulkan dan diterima oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Pada pagi hari ini izinkan Al-Faqir menyampaikan pentingnya satu malam yang akan datang, yaitu malam Lailatul Qadar. Kapan akan terjadi dan amalan apa yang harus kita perbuat, dan kemudian pasnya perkiraannya dari malam witir, malam yang keberapa. Semoga sejenak yang akan kita kaji mudah-mudahan diberi kemanfaatan oleh Allah untuk kita, untuk keluarga kita, kerabat kita. Amin ya rabbal alamin. Permulaan adanya Lailatul Qadar adalah di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Lailatul Qadar zaman dahulu belum ada. Padahal malam itu mulai zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad itu nggih malam ada. Tapi malam Lailatul Qadar itu belum pernah ada kecuali di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ramadan pun juga sudah ada, Pak. Zaman dahulu Ramadan juga sudah ada. Nggih, tapi keberadaan puasa jatuh di bulan Ramadan itu pun juga hanya berada di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ini umat bisa dikategorikan umat istimewa, bukan VIP tapi VVIP. Napa Pak? VVIP. Saking istimewanya, saking mulianya, sampai Nabi Musa berharap untuk menjadi umatnya Nabi Muhammad. Padahal Nabi Musa itu sudah Nabi, Rasul dan ulul azmi. Tapi ketika melihat di dalam kitab suci beliau, kitab Taurat, begitu banyak keistimewaan yang Allah Ta'ala khususkan untuk umat Kanjeng Nabi, beliau mengatakan, ij'alni ya Rabb min ummati Muhammad, jadikan aku termasuk kalangan umat Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan dan bisa mengerjakan serta bisa mensyukuri kelebihan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita semuanya. Amin Allahumma amin. Suatu ketika Kanjeng Nabi duduk kalih malaikat Jibril, duduk ngobrol, duduk apa? Ngobrol. Lalu malaikat Jibril niki bercerita tentang satu orang di zaman dahulu utama dan istimewa. Di antara keutamaan dan keistimewaan, orang ini 1000 bulan berperang di jalan Allah. Berapa bulan Pak? Allah, 1000 bulan itu pedangnya nggak pernah dilepas, selalu nyangkut di apa? Di dadanya. Jadi tidak pernah kecuali pedangnya selalu siap sahaga untuk berperang ke jalan Allah.
1000 bulan sama dengan 83 tahun lebih sekian. Waktunya pagi siangnya itu khusus untuk berperang fisabilillah. Nah, cerita semacam ini membuat Kanjeng Nabi niku berharap dan berkeinginan, yang dipikirkan bukan beliau, kalau beliau sudah jelas masuk surga. Yang dipikirkan adalah umat-umat beliau. Jibril, umatku piye nasibe? Kalau umat-umat dulu panjang-panjang umurnya, ibadahnya lebih banyak. Sedangkan umatku ini orangnya pendek-pendek, umurnya pendek-pendek, irungnya yo pesek-pesek. Ngoten nggih. Umurnya gak panjang. Kalau umurnya umatku ini gak panjang, otomatis ibadahnya kalah. Itu jelas. Taatnya lebih daripada umat terlebih dahulu. Kasihan umatku wahai Jibril. Lalu keluhan ini didengarkan oleh Allah. Lalu Allah Ta'ala memberikan keistimewaan kepada Kanjeng Nabi dan umatnya 1 malam selama 1 tahun, tiap tahun datang, khususnya di bulan Ramadan yang dikenal dengan malam Lailatul Qadar. Allahumma sholli ala Muhammad. 1 malam Pak, jadi harus hati-hati, harus berusaha gitu. Nek 5 malam merontok nyantai kita no. Apalagi kalau 10 malam jatahnya akeh Pak. 1 malam belum jelas jam berapa, malam keberapa, kapan. Gini monggo. Nah, Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad beliau menyampaikan jika kalangan umat Nabi Muhammad ini 12 tahun saja, setiap tahun dari 12 tahun ini jenengan dapat Lailatul Qadar, itu sudah kalau dikalkulasi seperti orang hidup 1000 tahun. Gina nggih? Gina nggih? Kok orang gini perlu kopi no? Gini nggih? 12 tahun 83 kali 12 kurang lebih berapa? 1000 tahun. Itu baru 12 tahun, Pak. Lah nek dikali 2 24 tahun gak wis 2000 tahun, Pak. Itu semuanya ndak ada kemaksiatan yang dilakukan, yang ada adalah perbuatan taat tok tanpa ada suatu kemaksiatan. Alhamdulillah. Hanya 12 tahun tok nih sudah mengalahkan umat-umat terlebih dahulu, apalagi setiap tahun bisa mendapati, mudah-mudahan panjang umur serta berkah, amin ya rabbal alamin. Itu malam Lailatul Qadar. Lah, oleh para ulama beliau berbeda pendapat. Di antara pendapat yang mungkin untuk bisa kita ambil yaitu keterangan dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, taharru lailatul qadri fil ashril awakhir. Cari Lailatul Qadar itu pada 10 terakhir bulan Ramadan. 10 terakhir bulan Ramadan. Niki hari keberapa nih? 19 napa 20? Beda pendapat. Ada yang 19, ada yang 20. Nggih, 10 terakhir. Niki kata Rasul, taharru, cari, selidiki, perhatikan. Nggih, mestinya tambah bek masjid, mestinya. Tapi buktinya tambah maju sofe. Ngoten nggih? Berarti podo kalian kula ya podo berarti ya. Mestinya kalau sesuai prediksi Kanjeng Nabi, masjidnya tambah ngeluwai daripada malam pertama. Tapi buktinya nggih. Loh, Lailatul Qadar kata Rasulullah nih,
sosok manusia yang tidak pernah bohong ketika berucap. Kalau seseorang itu siap memakmurkan malam pertama Ramadan 2 sampai ke 7, Masya Allah, seyogjanya jangan sampai ketinggalan pada malam-malam terakhir, karena malam-malam terakhir ini akan terjadi satu malam seperti 83 tahun. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah, senantiasa dipermudah oleh Allah Ta'ala untuk menjumpai dan mendapati satu malam, yaitu malam Lailatul Qadar. Jadi 10 terakhir. Kalau para aulia, para solihin saja dikasih oleh Allah Ta'ala ilham, kira-kira jam ini, malam ini, bagaimana posisi Kanjeng Nabi, Pak? Bukan sekedar Nabi dan Rasul, pemimpin Nabi dan Rasul. Lailatul Qadar goleki Kanjeng Nabi, madosi Kanjeng Nabi. Dari mana Lailatul Qadar kalau tidak ada Kanjeng Nabi? Tidak mungkin ada. Ini apa nggih? Nah, ini merupakan bentuk kemuliaan. Koyok-koyok sudah diprediksi Kanjeng Nabi, hati-hati loh yo, 10 terakhir. Usahakan terawih jangan sampai bolong. Ini apa nggih? Usahakan nek saged yo i'tikafi ditambahi sithik waktune. Usahakan mengurangi di tempat-tempat luar sana yang rata-rata orang memenuhinya. Gini apa nggih? Nggih. Silahkan, tapi usahakan manfaatkanlah di malam-malam Lailatul Qadar itu dengan memperbanyak amal soleh. Pun 10 terakhir. Terus dengan malam 21 sampai malam 30 kalau keluar, jangan usahakan harus digenjot, Pak. Namun semangatnya digenjot, jangan sampai semangatnya kendu. Nggih, otomatis tambah khusyuknya, tambah cintanya, tambah kesiapannya, sehingga dari Quran ditambahi halamannya. Ngoten, sing asale bangun jam 3 nggih ditambahi bangunnya, wahakadha seterusnya. Lalu wonten malih niki hadis yang lebih mempersempit lagi datangnya. Taharru Lailatul Qadri fis sab'il awakhir. Selidiki lagi Lailatul Qadar pada 7 malam di 10 terakhir, pada 7 malam. Yang tadi 10 sekarang tuh 7. Wonten malih hadis, selidikilah Lailatul Qadar pada malam-malam witir. Berarti lebih lagi dipermudah. Ini apa nggih? Asale 10 jadi 7, kemudian perhatikan malam-malam witir. Malam 21, malam napa nih? 23, 25, 27, 29. Nggih, pun jelas nggih. Nah, tapi jangan dipatok, Pak. Ketoke malam selawi, akhirnya malam selikur gak di masjid. Ketoke nggih, ampun dipatok. Artinya ngeten, nek jenengan niku malam 21 sampai malam terakhir niku kok bisa ibadah, insya Allah sudah kebrebetan barokai malam Lailatul Qadar. Sebab menurut keterangan beberapa ulama, kejadian Lailatul Qadar itu seperti kilat cepatnya, seret hilang. Ngoten, Pak? Seperti apa? Kilat seret hilang. Ngoten. Jadi sebutan kok jam-jaman mulai dari maghrib langsung subuh niku mboten. Sekejap. Tapi sekejapnya itu kejadian bisa merubah, Masya Allah, satu malam 12 jam itu menempati tempatnya 83 tahun. Dan uniknya di dalam Al-Quran Allah menyebutkan Lailatul Qadar, inna anzalnahu fi lailatil. Malam itu hitungannya, Pak, mulai maghrib
tenggelam matahari sampai munculnya fajar, itu malam. Jadi waktunya lama. Waktunya lama. Nah, satu malam niki jenengan monggo, jenengan napa niku siapkan ibadah. Tidak harus pas jenengan di masjid kemudian terjadi Lailatul Qadar, tidak harus. Bisa juga Lailatul Qadar itu tiba jenengan lagi istirahat di rumah. Tapi yang penting malam itu jenengan harus ada celengan tabungan berupa amal soleh. Lho ngoten, Mbak. Bisa juga datangnya pas tenggelam matahari, adzan maghrib, tiba Lailatul Qadar. Itu bisa merubah sampai fajarnya, maghribnya, isyaknya, tarawehnya, witirnya, tahajudnya, sampai rangkaian amal taat. Itu kalau dikalkulasi sama dengan orang melakukan itu semuanya dengan sebanyak 83 tahun. Jadi kadang-kadang ada orang timbul pertanyaan, loh kalau seandainya datang waktu saya lagi tidur bagaimana Ustaz? Iya. Apakah saya harus tengok-tengok di masjid terus? Mboten maksud niku. Maksud niku ketika malam itu tiba jenengan sudah pernah ibadah di malam itu. Sampai Kanjeng Nabi niku matur, walaupun isya jenengan jamaah, subuh jenengan jamaah, itu sudah cukup untuk mengisi malam-malam Lailatul Qadar. Man shalla Lailatul Qadri al-isya'a wal fajra fi jama'atin faka'annama adraka Lailatul Qadar. Barang siapa yang sholat isyaknya jamaah, subuhnya jamaah, jatuh pada malam Lailatul Qadar, maka orang itu sudah seakan-akan bisa mendapatkan kesempurnaan malam Lailatul Qadar. Apalagi memperbanyak amal-amal taat di malam-malam yang sudah kita terangkan. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Al-Imam Syafi'i lebih cenderung kepada malam 21 dan malam 23. Malam itu Pak 21 dan malam 23. Jadi pendapat beliau tetap malam-malam witir. Cuma dari malam witir itu malam 21, malam 23 ini yang harus diperhatikan, karena zaman-zaman dahulu kejadiannya banyak terjadi di malam 21, 23. Ini menurut pendapat siapa? Imam Syafi'i. Okay. Kemudian ada isyarah-isyarah tertentu dan kode yang Allah Ta'ala isyarahkan, lambangkan di dalam Al-Quran, khususnya surat Al-Qadr. Pakai isyarah ini sebagian ulama mengatakan tiap tahun Lailatul Qadar akan terjadi pada malam 27 tiap tahun. Jadi koyo gak pindah-pindah, tapi tiap tahun malam 27. Kok bisa? Beliau pakai hitungan ngeten. Di dalam surat Al-Qadr itu ada 3 kali diulangi Lailatul Qadar. Monggo dicek. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. 1. Terusin apa? Wa ma adraka ma Lailatul 2. Lailatul Qadri khairun min alfi. 3 lafal Lailatul Qadar diulang, sedangkan hurufnya Lailatul Qadar itu ada 9 kali 3 sama dengan, oh ngoten Pak, carane ngoten 9 kali 3 27. Pun nggih diperkuat isyarat ini dengan lambang sebelum akhirnya surat Al-Qadr, salamun hiya hatta matla'il. Hiya itu kalau urutannya mulai inna anzalna, jenengan hitung itu jatuhnya kalimat yang ke-27. Napa? Kalimat yang ke-27. Loh, diperkuat. Nek kula piyambak daripada bingung, nggih, jangan bolong setiap malam untuk hadir isya jamaah, tarawih jamaah.
daripada bingung malam piro yo. Enggak usah semua. Pokoknya tiap malam hadir. Lho nggih, daripada bingung sing ndi yo. Tapi bagi orang seandainya punya keterbatasan waktu, monggo malam-malam witir diperhatikan, wabil khusus malam-malam yang sudah sampaikan, malam 21, 23 atau 27. Tapi bagi orang yang seandainya punya banyak waktu, alah sudahlah. Nah, kenapa kita repot dengan Lailatul Qadar? Pokoknya sementing ibadah. Kalau setiap malam ibadah, insya Allah akan mendapatkan. Wong malam Lailatul Qadar nggak pernah absen, Pak, nggak pernah absen. Beliau Lailatul Qadar pasti akan datang. Kalau orang itu tiap malamnya itu selalu mengkondisikan dirinya untuk hadir di masjid isya, subuh dan taraweh, kulo yakin pasti mendapatkan barokahnya Lailatul Qadar. Sampai kalau niku nggadahi husnudzon kali pangeran Gusti kita umat Nabi Muhammad kabeh untuk Lailatul Qadar. Amin Allahumma nggih. Isyae mereka jamaah, subuh jamaah pun selesai nih. Apalagi sing derek tarawih jamaah, witiri jamaah, terus kemudian tadarusi barang, masya Allah. Kadang-kadang sebelum sahur ada 2 rakaat, ada 4 rakaat, kemudian ditutup dengan pengajian sampai semacam mosok napa tersia-sia apa ora mboten. insyaallah husnudzon kita kepada Allah, kita sudah mendapatkan atau mungkin akan mendapatkan Lailatul Qadar. Yang terakhir, menurut prediksi Imam Ghazali sesuai dengan keterangan di dalam kitab-kitab, itu Lailatul Qadar terjadi dilihat permulaan hari masuknya Ramadan jenengan masuk yang mana? Senin atau Selasa? Kok menenggak be? Sing penting ora Ahad, Pak. Sing Senin nggih monggo, sing Selasa nggih monggo. Bagi yang Senin perhatikan malam 25, malam 25. Bagi yang Selasa perhatikan malam 27. Enak Pak nggih? Niki bagi wong sing wis pokoke pengen mapak bener pokoke. Pengen mapak bener. Artinya malam-malam itu ada kesibukan, nggak bisa ditinggalkan kesibukan pun paten. Sing dinane Senin awal Ramadan fokus malam 25, sing dinane Selasa malam 27. Allahumma sholli ala Muhammad. Terakhir niki Habib Abdullah Haddad, beliau punya pendapat, bagi saya pokoknya malam witir naik hari Jumat, napa? Nek ono malam witir kok bertepatan malam Jumat, itu ketoke sing paling akeh tekone, ngoten. Jangan perhatikan nggih, wong saudara mriki jangan delok kalender gitu. Endi sing malam Jumat? Pun entah itu 21, 23, pokoknya nek malam Lailatul Qadar itu pas malam Jumat niku insyaallah rata-rata terjadi malam Lailatul Qadar. Pun ini keterangan secara singkat. Kemudian untuk menenangkan hati kita, dan itu pun juga sudah diterangkan oleh ulama, Allah Ta'ala memberikan tanda-tanda terjadinya Lailatul Qadar. Subhanallah. Sehingga dengan tanda-tanda ini ya kita bolehlah menyeleksi malam ini kejadian atau belum, boleh, gak apa-apa, memang disebutkan malamnya enggak dingin enggak panas, kenapa? Enggak dingin enggak panas, nah, sedang. Ini di antara tandanya. Di antara tandanya air laut itu menjadi tawar. Sapa sing gelem depepes ning gone pantai tiap malam monggo benggo kelosong, setiap saat didilat lagi. Wis tawar si asin, tawar apa asin. Liyane wong ning gone masjid iki depepes ning gone pinggire apa laut. Nang gone pinggire pelabuhan lho. Didilati wae wis tawar puro, wis tawar puro. Loh, tapi kita ndak, Pak. Kita ndak. Di antara tandanya setiap pohon yang ada di dunia itu sujud ke arah kiblat. Jangan bayangkan, kok iso? Berarti kan saking cepet saking apa? Cepet. Bayangin kan? Ayo, kan badai nyoba.
ayo mulai malam 21 jenengan gandeng pohon. Napa duduk di bawah pohon delok iku wis modho sujud murang kowe ya. Saking cepete, cecet. Saking cepete, Pak. Oh ngoten. Di antara tandanya, maaf kalau ada seandainya sperma yang memang masuk ke dalam rahim dari orang kafir, maka tidak akan dibentuk wujudnya oleh Allah Ta'ala berupa janin. Allah Ta'ala nggak menerima. Nah, kalau seandainya terjadian, di antara tandanya yang menikah nggak ada suara menggonggongnya anjing, nah, nggak ada juga suara teriaknya keledai. Kalau ini jelas nggak mungkin ada, soalnya gak ada di Indonesia. Dan tanda sing paling gede itu paginya, waktunya matahari terbit, sing biasanya mencorong kuning jelas, niki remeng. Terus nek badhe ngecek mantun subuh naik petungun. Naik napa? Petungun omah nggih. Delok. Senging ini wis napa? Nah, ini tanda. Dan itu tanda yang terakhir, tanda yang paling kuat, dan itu membuktikan fakta. Kalau ada sinar matahari di pagi malam witir khususnya kok redup. Napa redup niku? Mboten terang, itu menunjukkan malam tadi itu malam Lailatul Qadar, karena naik turunnya malaikat tidak henti-henti, sehingga saking katahnya malaikat yang naik terus itu sehingga menutupi cahaya matahari. Tanazzalul malaikatu waruh. Para malaikat naik turun pada malam Lailatul Qadar itu, masuk ke rumahnya orang-orang mukmin, ngajak salaman orang mukmin sambil mengatakan assalam yukri'uka salam, hei wong mukmin, Allah sing maha salam memberikan uluk salam kepada panjenengan mulai tenggelamnya matahari sampai munculnya matahari. Nih kalau pribadi tandanya itu ada pada diri panjenengan masing-masing. Ini ono perubahan lebih baik, perubahan lebih baik. Oke, tiba-tiba malam itu terjadi perubahan totalitas, seneng terawih. Oh, hati-hati Pak, betul, hati-hati, perhatikan Pak, dijogo. Tiba-tiba ngoten lho, tiba-tiba seneng terawih, tiba-tiba kok terawih sedilok yo ngoten. Hah? Terawih kurang enaknya tumakninah rukuknya, sujudnya, masya Allah, angkel tenang teng masjid. Tiba-tiba ada keunikan tersendiri membaca Al-Quran sekian, terus mampu untuk subhanallah, untuk mengamalkan rangkaian-rangkaian ibadah. Kemungkinan besar malam itu bagi Anda adalah malam Lailatul Qadar. Yang jelas terakhir sebelum pertanyaan saya buka, bukan ke sini arahnya, walaupun ini penting, ke arahnya kita adalah menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Datang atau enggak datang itu bukan urusan kita, betul apa betul? Kita bukan hamba Lailatul Qadar, kita bahkan bukan hamba Ramadan. Jadi jangan sampai orang ibadah itu nunggu waktu, nunggu masa. Nek Ramadan semangat, Ramadan hilang, semangatnya hilang. Nek Ramadan Qur'ane masya Allah, selesai Ramadan hilang Qur'ane, ngoten nggih? Mboten ngoten. Baik itu datang enggak datang, dimanapun malamnya itu bukan urusan kita. Yang penting kita ibadah semata-mata untuk mencari ridhonya Allah. Ini kan dongane nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Amalan yang harus kita perbanyak secara singkat ya, walaupun orang punya kesibukan di luar sana. Satu, ulang-ulangi khususnya malam witir, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya, berkhusus sebagian orang niku kadang-kadang ada sip, masya Allah, ada sip 2, ada sip 3, bukan apa-apa. Kita nggak usah mengeluh, nggak usah komplain, nggak. Ibadah itu tidak harus pegang Quran, tidak harus itikaf di masjid.
sesuai dengan apa yang sudah Allah Ta'ala takdirkan malam itu. Ternyata sip 2, sip 3 berangkat, monggo manfaatkan, walaupun doa diulang-ulang, Allahumma innaka afuwun karim. Jaga hati, keikhlasan, ketulusan, insya Allah nggak ketinggalan, seperti yang i'tikaf di masjid, seperti yang membaca Al-Quran. Yang kedua, perbanyak membaca ayat kursi. Diperbanyak ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, sampai terakhir sekali, 2 kali. Niku dawuh Kanjeng Nabi, jantungnya Al-Quran. Segala sesuatu punya jantung, jantungnya Al-Quran adalah ayat kursi. Pun Allahumma innaka afuwun karim. Yang kedua ayat kursi. Nah, yang ketiga ini belum pernah saya sampaikan di sini. La ilaha illallahul halimul karim. Subhanallah rabbis samawati sab'i wa rabbil arsyil azim. La ilaha illallah. Moga sareng-sareng. La ilaha illallah al halimul karim. Malih al halimul karim. Malih al halimul karim. La ilaha illallah al halimul karim. Subhanallah. Malih subhanallah rabbis samawati wal ardi. Malih rabbis samawati wal ardi wa rabbil arsyil azim. Wa rabbil arsyil azim. Sepindah. La ilaha illallah al halimul karim. Subhanallah rabbis samawati sab'i wa rabbil arsyil azim. Nah, pun itu dibaca 3 kali di malam-malam witir, malam-malam Lailatul Qadar. Nggih. Insyaallah nek jenengan lebih, insyaallah niki channel Pak Budi Surga 234 insyaallah bisa ditampilkan. Monggo nggih napa tenggene Masjid Alia nggih pun kula aturake. Ini saja insyaallah yang bisa Al-Fakir sampaikan. Waktu sudah kurang lebih 30 menit. Kula kinten cekap. Kalau seandainya ada pertanyaan nggih kula jawab. Nek mboten nggih kula tutup wong soalé gak ana kopine mawon gitu. Nggih, ngoten mawon. Kalau ada monggo. Nggih, monggo. Monggo. Waktu itu saya kan ibu. Waktu itu saya sakit sampai lama, kurang lebih 20 tahun. Allah. Sakitnya darah tinggi sama jantung. Terus waktu itu sudah keluar. Terus waktu itu koma, koma kalau nggak salah 3 hari masuk rumah sakit itu. Terus habis itu meninggal. Terus yang saya tanyakan itu, bolehkah anaknya itu ngodoi sholat yang belum dilakukan saat koma itu? Itu pertanyaan saya. Yang kedua, saya itu kangen sama ibu saya. Waktu itu saya mau tidur, saya biasa berdoa sebelum tidur, dan saya itu kangen, terus ingin ketemu sama ibu saya. Terus waktu itu mimpi saya itu waktu itu ketemu sama ibu saya. Pertanyaan saya, mimpi itu berupa setan atau benda-benda ibu saya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat itu tidak boleh ditinggalkan dalam keadaan apapun, selama orang itu punya akal yang sempurna, sampai terakhir niku dalam kondisi nemen penyakitnya. Kalau selama masih ada akal yang sempurna, tahulah bisa membedakan, tahu nggih, itu bahkan sholatnya pakai hati.
Jadi rangkaian sholat semuanya hanya dengan hati, ruku inggih di hati, sujud inggih di hati. Itu. Jadi sholat itu nggak boleh ditinggalkan dalam keadaan apapun. Akan tetapi bagi orang yang koma, namanya orang koma, ngerti apa Pak? Gak ngerti apa-apa. Jadi orang koma itu nggak kena hukum sholat. Namanya orang sadar sama sekali. Gini bongki. Orang koma itu bukan sekedar gak apa, hilang kan? Perasaannya sudah hilang. Koma wis sehari 2 hari sudah. Apakah syariat tetap mewajibkan bagi orang yang saat itu ketika masuk waktu sholat sudah nggak ada, nggak sadarkan diri? Namanya bukan mukallaf. Orang yang tidak mukallaf. Mukallaf itu orang yang akal balik, orang yang punya akal sempurna balik, itu namanya mukallaf. Itu yang kena hukum wajib puasa, apa wajib sholat. Tapi kalau orang tidak punya akal, diantaranya orang koma. Orang koma jangan kasih duit SM, digawa apa orang? Ya orang ngerti apa Pak. Nah, maka orang yang koma itu nggak kena hukum apa-apa Pak. Nggak kena hukum apa. Bagi setiap orang yang koma nggak kena hukum apa? Nggak kena hukum apa-apa. Semisal malih, ada orang mau dioperasi, ada orang mau dioperasi, mau nggak mau harus dioperasi. Sebelum dioperasi orangnya sehat, akalnya jelas, bisa membedakan ini ya. Ternyata operasi ngambil waktu 24 jam. Apakah yang dioperasi nanti kena hukum sholat? Buatan. Karena dalam kondisi udzur, dalam kondisi darurat, selama 24 jam statusnya akalnya sudah hilang. Kecuali kalau direkayasa. Mau tahu saja? Akalku hilang, minum pil. No. Wis mau sholat aku capek, pengen gak sholat seminggu, minum pil, akhirnya akalnya hilang. Nah ini tetap kena sholat karena direkaya. Tapi kalau ini kan boten, karena lidorurah. Jadi orang wajib qadha, ini penting juga. Orang wajib qadha sholat kapan? Ketika datang waktu sholat, posisi orang itu dalam kondisi sehat wal afiat, dalam kondisi sehat wal afiat, dalam kondisi normal. Pun. Terus boten kenging napa-napa. Adapun seandainya niku jawaban kula tambahi, kalau seandainya ada orang yang meninggalkan sholat karena mungkin memang nggak sholat maka ketika sudah meninggal dunia ada pendapat boleh untuk diqodoi oleh ahli warisnya atau mungkin bayar per sholat mud. Ada juga pendapat yang nggak usah sholat, nggak usah ngodoi, juga nggak usah bayar kafarah, karena sholat itu ibadah untuk diri masing-masing, nggak boleh diwakilkan. Betul apa betul? Nah, aku kita ayat duhur ini ala salah sholat, tolong wakil noyo, udah oleh ngono Pak. Ya, oleh. Jadi kalau seandainya ada orang seandainya punya keluarga atau siapa mati, ternyata statusnya 1 bulan nggak sholat, itu nasibnya sendiri. Ya sudah, tanggungannya si mayit sendiri itu nggak boleh diwakilkan untuk diqodoi menurut pendapat. Tapi ada yang mengatakan diqodoi oleh ahli waris, ada yang mengatakan bayar kafarah per sholat 1 mud kurang lebih 7 on atau 8 on. Yang kedua, mimpi itu ada 2. Ada yang mimpi kembali kepada syaitan, ada yang mimpi kembali kepada malaikat, bahkan kembali kepada ilham ilahi. Nah, nggih. Lah, tanda kalau mimpi datang dari syaitan itu mesti hasilnya itu mesti datangnya suatu keburukan. Di dalam mimpi mungkin bunuh orang adanya. Atau mungkin melukai orang, atau mungkin melakukan hal yang bersifat kemungkaran di dalam mimpi, itu datangnya dari setan. Tapi kalau mimpi itu mimpi yang baik, apalagi ketemu dengan orang tua atau ketemu dengan wali fulan, atau mungkin di dalam mimpi tiba-tiba Masya Allah nawung kayak duit SM, enak apa mimpi tok tapi nah, itu mimpinya bukan dari setan tapi ilham dari Allah atau mungkin dari malaikat. Nah, ngeten. Yang jelas Rasul niku ar-ru'ya juz'un min sittah
ar-ru'ya juz'un min sittah wa arba'ina juz'an minan nubuwah. Mimpi itu sebagian daripada 46 dari keistimewaan Nabi. Nah, jadi kalau ada orang mimpi mirip-mirip koyok-koyok diwahyui sama Allah, nek mimpi niku sae. Oke, niki pertama. Yang kedua, jangan terforsil dengan urusan mimpi. Mimpi itu tidak ada apa-apanya. Kadang-kadang ada orang, aku mimpi kok mateni wong bakal opo. Gak usah napa. Nah, sing dipikirkan tadi, mimpi ana wong ke desa M ku piye ya, lah iku. Itu dipikirkan iku sapa ya. Jadi orang jangan terforsil dengan bahwa kadang-kadang orang itu terbawa dengan mimpi, susah, gelisah karena urusan mimpi. Mimpi itu tidak ada apa-apanya. Kalau memang itu baik, insya Allah akan datang kebaikan. Kalau itu buruk, tidak akan mengalami suatu Jadi jangan mau diombang-ambing oleh mimpi. Makanya ketika ada orang mimpi tiba-tiba yang dilihat itu hal yang memburukkan atau hal yang jelek, jangan dianjurkan meludah ke arah kiri, tapi delok no bojone sampean apa ora, ono aneh apa ora, kok ono bojone dijeros ae. Oke, diludah tanpa mengeluarkan isinya, namanya nafal. Oke, 3 kali sambil membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim dan pindah tempatnya, geser dari tempatnya atau mungkin merubah posisi tidurnya. Itu syaratnya di dalam urusan mimpi. Nggih, yang terakhir, kejujuran mimpi itu bisa dihasilkan dari sikap jujurnya orang ketika hidup. Nek ana wong itu jujur ucapannya, nggak pernah bohong, itu biasanya mimpi betul. Biasanya mimpinya mimpi betul. Tapi kalau ada orang ngobas tok. Antos ngobas Pak, bodoni wong. Biasanya mimpi niku mboten apa? Mboten nyoto, mboten jujur. Wallahu taala alam. Pun kula cekap insyaallah cekap nggih. Nggih sampun ngoten. Cekap nggih. Napa cekap? Kok ora nggih, terakhir nggih pun nggih, terakhir nggih pun nggih. Kita masih ada satu pertemuan maling nggih. Napa libur, Pak? Yang penting dan sangat penting terkait tentang kondisi ada masjid, ada musola. Orang ini lebih dekat ke musola daripada ke masjid. Nggih. Pertama, musola apakah dihukumi masjid? Nah, sebab istilah musola itu kan tempat sholat yang tidak digunakan Jumatan. Sebenarnya ngoten. Nah, makanya kembali kepada wakaf. Kalau memang itu diwakafkan untuk tempat sholat, nggih. Nek kalau pribadi menyikapi niku nggih termasuk hukum masjid. Cuma namanya musol. Nah, bahkan istilah masjid musola itu kelihatannya adanya cuma di Indonesia, di Malaysia. Malaysia namanya surau. Di Arab nggak ada, Pak. Tempat sholat ya masjid itu. Karena masjid itu nggak harus digunakan sholat Jumatan. Ngoten. Bahkan di kota Tarim itu satu desa itu 300 masjid. Masya Allah. Tapi nggak semuanya digunakan Jumatan. Jadi kembali, kalau memang tanah musola tersebut tanah diwakafkan untuk tempat sholat, menempati tempatnya hukumnya masjid. Jadi masuk nggih nawaitul i'tikaf. Ngoten. Tapi kalau seandainya itu sekedar nama tok musola ngoten mawon, nggih, mboten termasuk. Nah, niku pertama. Jadi kalau kula pribadi niku beranggapan musola-musola yang ada bagi kula pribadi niku kula hukumi masjid.
Kenapa? Karena terkait tentang tanah yang diwakafkan. Istilah musola itu kan alasan kenapa? Karena nggak digunakan untuk tempat sholat. Sama-sama rukuknya digunakan di dalamnya ataupun juga sujudnya dan pendapat ini keterangan lebih mempermudah bagi orang-orang khususnya tadi nih. Waduh, awak dewi perek musola masjid adong kok piye yo? Masjid musola pun akhirnya musola masjid akhirnya masjid musola nih kotong iki ndi wonge ning masjid kabeh lah musolane gawe sapa gak ana wonge. Ini pertama. Yang kedua, keberadaan sholat itu kalau jamaahnya banyak lebih afdal daripada sholat sing jamaahnya sedikit, kecuali kalau masjid musola yang memang orang itu diperlukan dan dibutuhkan, maka bagi dia lebih afdal di situ walaupun jamaahnya sedikit. Semisal nih, ana wong seandainya dekat dengan musola, bagian penguncian penutupan musola, dia langsung ke masjid. Loh, masjidnya musolane nunggu kunci kok, dia melayu kono. Keberadaan dia lebih afdal di musola daripada di masjid. Atau dia jadi imam musola, atau jadi muadzin musola, atau mungkin orang yang terpandang di daerah itu. Ini warna penting, Pak. Nah, tapi kalau ndak harus di masjid semuanya. Loh, musola nasibnya piye? Musola nasibnya bagaimana? Harus diperhatikan juga sehingga sekedar kita masuk nggih. Orang itu kalau bisa jangan sampai menjadi bahan omongan orang lain. Paham maksud saya? Iku wong endi to wong di musola kok keliapan ning gone ngono. Duwe musola dhewe, dekat musolanya kok musolane ditinggal gak ana wonge, gak pernah jamaah ning kono, gak pernah. Niku jadi bahan omongan orang. Walaupun itu boleh-boleh saja. Kalau sampai harus semisal nih ada fulan, masya Allah lah, dekat dengan musola, apalagi plek musola, tapi gak pernah sholat ning kono iku kira-kira tetanggane piye? Kira jine ana wonge ora kan ngoten. Nah, jadi bahan bicaraan semacam itu oleh agama tolong kalau bisa jangan hindari, jangan sampai jadi dugaan orang lain. Jadi lebih afdal fokus memakmurkan musola. Adapun kalau seandainya di tempat lain ada pengajian seperti ngeten iki, nggih sekali tempo mboten napa-napa Pak, gitu. Atau mungkin bahkan mungkin setiap hari mungkin orang memaklumi, lah kenapa kok tidak di musola? Oh karena ada pengajian, karena di masjid itu ada pengajian, jadi ada udhurnya sehingga orang itu tidak berbicara karena di musolanya nggak ada pengajian, di masjid lain atau di musola lain ada pengajian. Terus simple jawabnya seperti itu. Bagi orang yang mungkin dibutuhkan oleh musola atau mungkin tokoh musola, maka lebih afdal fokus di musola, memakmurkan musola karena musola itu adalah amanah. Harta atau infak yang sudah dimasukkan jangan sampai sia-siakan. Mudah-mudahan musola masjid kita insyaallah dimakmurkan oleh Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana, taqabbal minna majalisana, taqabbal minna ibadatina, taqabbal minna a'malana as-salihah. Allahumma ij'alna min ahli Ramadan haqqan, ij'alna min ahli al-qiyam haqqan, wa min ahli as-siyam haqqan, wa min ahli lailatul qadr bi rahmatik ya arhamar rahimin. Atri alaina lailatul qadr al-'azimatul qadr fil yaqadati wal manam. Atri alaina lailatul qadr al-'azimatul qadr fil yaqadati wal manam. Atri alaina lailatul qadr al-'azimatul qadr fil yaqadati wal manam. Wa sallallahu ala habibina wa syafi'ina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Bisirril Fatihah.